شرح أصول طريقة السلف على أبي علوي للعلامة المحدث الداعية إلى الله أبي الإسلام إبراهيم بن سمير رحمه الله بطول حياته. آمين اللهم آمين. Para ikhwan dan dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada bab al-ilm ila akhir ففي العلم حياة أبدا وفي الجهل موت الأبد وأنشدوا ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء أي من مات بالجهل والبعد عن الله فهو الميت حقيقة وإن كان حيا صورة وجسما انتهى. قال بعض السلف خير المواهب العدل وشر المصائب الجهل وللبعض تعلم وليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وقال سهل بن عبد الله السدري رحمه الله تعالى ما أوصي الله بمعصية أعظم من الجهل. وقيل له يا أبا محمد تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل. Jadi dikatakan di dalam sebuah syair, laisa man mata istaraha bi maitin. Bukan dikatakan orang yang mati itu orang yang mati masuk kubur, itu mayit. Nah, semuanya mayit. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dan ahya min Allah disebutkan. Jadi orang-orang yang mati itu bukan itu hakikatnya mati. Orang masuk kubur, makanya biasanya orang anaknya lahir, kalau bayi lahir itu nangis. Bahkan katanya dokter kalau nggak nangis harus disuruh nangis. Karena apa? Karena dia nangisnya kenapa? Bayi begitu lahir langsung nangis. Ada yang masih ingat waktu lahir nangis? Pasti nangis. Bahkan katanya dokter harus disuruh nangis. Karena apa? Karena dia keluar dari perut ibunya itu luas. Jadi perut ibunya itu luas. Sedangkan dunia dianggap sempit. Dan begitu juga orang yang mati, kalau kita lihat yang kecil itu pada ukuran lebih luas daripada dunia. Nah, biarlah hari itu bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, alam al-barzakh, alam al-kubur itu lebih luas daripada alam dunia. Maka dikatakan bukan itu hakikatnya mati. Innamal mayyitu mayyitul ahya. Yang hakikatnya mati adalah orang yang hidup tapi dibilang mati itu yang mati sebenarnya. Aiman mata bil jahl wal bu'd 'anillah. Sungguhnya yang mati itu orang yang hidup tapi hatinya mati dari kebodohan dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala walaupun hidup itu mayit. Mayit berjalan. Sedangkan mayit yang di dalam kubur banyak mereka lebih sempurna amalannya, lebih sempurna kenikmatan yang dia dapatkan di alam kubur. Bahwa mayit hakikat karena itu adalah mayit yang sebenarnya. Wa in kana hayyan suratan jisman. Walaupun bentuknya nyawanya tidak ada. Mayit, namanya mayit secara bahasa yang kita kenal, orang yang keluar rohnya mati mayit, tapi bukan itu mayit. Walaupun dalam keadaannya dia. Kalau kata salaf, sebagian salafus saleh orang-orang tua kita terdahulu mengatakan, khairul mawahib al-aql. Sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di tubuh kita ini adalah akal yang sehat. Mau dia ilmunya luas atau apapun, tapi kalau dicampur akal menjadi gila, maka tidak ada gunanya. Maka sebaik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah akal sehat kita. Wa syarrul masa'ib dan musibah yang terbesar pada akal itu adalah kebodohan. Yang mana disebutkan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, sesungguhnya seseorang itu tidak ada yang dilahirkan secara ilmu. Alim. Walaysa aqu ilmin kaman huwa jahil. Dan begitu juga
tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu jenis kemaksiatan yang lebih buruk daripada yang namanya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada ilmu syariatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah paling ma'asiyallahu bi maksiatin a'zam. Paling buruknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mau belajar ilmu. Faqila lahu, ya Muhammad, dikatakan, hal ta'rif syai'an? Dijawab lagi salah satu ulama menjawab kepada Sa'id bin Abdullah, kepada Muhammad ditanya apa? Hal ta'rif syai'an asyadda min al-jahl? Apakah kalian tahu? Apakah engkau tahu maksiat yang lebih besar lagi daripada yang namanya kebodohan? Qala na'am, iya. Sahal mengatakan al-jahlu bil jahl. Sudah tidak tahu bodoh, dia tidak mau tahu dengan kebodohan. Nah, ini paling tingginya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berjalan, dia tidak mau tahu bahwa dirinya itu bodoh, tidak mau tahu dirinya, dia tidak mau mempelajari syariatnya bagi Rasulullah SAW. Itu adalah seburuk-buruknya maksiat. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada maksiat yang namanya zina, lebih besar daripada maksiat daripada yang namanya minum khamr. Hanya adalah jahal bil jahl. Paling besarnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa huwa kama qala al-Imam al-Ghazali. Bahkan dikatakan oleh Imam al-Ghazali, "Anna al-jahl bil jahl yasuddu bi kulliyah ta'allum." Karena apa? Karena kalau orang maksiat min kaba'ir dzunub, ada namanya dosa-dosa besar yang haram, ada dosa-dosa yang kecil. Maka tadi dikatakan dosa yang paling besar timbangannya daripada zina, daripada khamr adalah jauh tidak mau belajar ilmu. Agama syariat bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena al-jahl, karena kebodohan dengan tidak mau tahu dengan kebodohan tersebut, dia akan menutup daripada pintu-pintu ilmu. Karena orang yang bermaksiat tidak akan bisa ditutup pintu ilmu. Yang bisa menutupnya hanya satu maksiat. Apa itu? Adalah maksiat daripada kita tidak mau tahu syariatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yadhunnu bi nafsihi annahu 'alim fa kaifa yata'allam. Dan bagaimana juga orang yang, jangankan orang yang bodoh, orang yang merasa sudah memiliki ilmu saja. Jangankan orang bodoh yang sudah merasa sudah cukup dengan ilmu saja, dia tidak akan menyibukkan waktunya untuk mengkaji ilmu lagi. Orang yang punya ilmu, dia merasa cukup dengan ilmunya, yaitu juga dibilang orang yang bodoh. Wa kadzalika afdal ma uti'a Allah bihi ilm wa ra'sul ilmi al-ilmu bil ilmi. Karena dikatakan paling afdalnya daripada menuntut ilmu itu adalah orang yang selalu haus dengan ilmu, walaupun dia alim. Karena apa? Ilmu itu punya kepala. Kepala ilmu apa? Kepala ilmu adalah orang yang merasa ilmu bil ilmi, al-ilmi al-allam bil ilmi. Maka dia mengetahui daripada kekurangan ilmunya. Para ulama, orang-orang alim yang sudah menghafal ribuan hadis, mereka masih mengakui dirinya adalah penuntut ilmu karena haus dengan ilmu. Sehingga inilah adalah puncaknya ilmu. Karena setiap orang yang ingin terus mempelajari ilmu syariatnya bagi Rasulullah SAW, maka itu adalah puncak daripada ilmu tersebut. Jangan antara asal jahl al-jahl bil jahl. Begitu juga kebalikannya. Kepala daripada kebodohan adalah orang yang bodoh dengan kebodohan. Maka di dalam sebuah lafazun latifatun qala al-Khalil bin Ahmad, dikatakan oleh Imam Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini adalah salah satu orang yang pertama kali membuat syair ilmu arud. Ada satu ilmu namanya ilmu arud. Arud itu ilmu takaran membuat syair. Sehingga beliau mengatakan membagi orang itu menjadi 4 bagian. Ar-rijalu arba'atun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika ghafilun.
orang yang tahu, orang alim, dan dia tahu bahwa dia memiliki ilmu, maka itu adalah yang namanya orang alim. Maka itu ikuti orang-orang yang seperti itu. Orang yang berilmu, dia tahu ilmunya, dia amalkan ilmunya, dia sampaikan ilmunya, maka ikutilah orang-orang yang seperti itu. Ada juga golongan yang kedua, orang yang yadri wala yadri annahu yadri. Orang alim tetapi dia lupa bahwa dia alim. Nah, dia tidak